Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat digital yang berbahagia, perkenalkan saya Ega Zainur Ramadhani, mahasiswa pada S1 Pembelajaran Jarak Jauh Ilmu Hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah yang biasa disingkat Cybermu. Melihat kondisi yang ada saat ini, kami, sebagaimana arahan pembimbing dan dosen kami, tergerak untuk mendiskusikan tentang membangun benteng filsafat di era digital. Wah, terlihat unik sekali, bukan? Filsafat itu terkadang menjadi sesuatu yang vital. Sebagian besar dari kita melakukannya. Cara kita berpikir, cara kita berdiskusi, cara kita bertanya, itu menjadi landasan atau bukti bahwa kita memahami atau mungkin belum memahami dari filsafat itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk mendiskusikan tentang membangun benteng filsafat. Dalam konteks apa? Dalam konteks digital. Artinya, apa yang bisa kita lakukan dan apakah terkait dengan kondisi digitalisasi saat ini ya, dan apakah kemudian kendala-kendala yang ada saat ini, semisal permasalahan yang ada, kemudian menyebarnya berita-berita, baik tervalidasi ataupun tidak, sampai menggunakan AI, itu memiliki tempat dalam konteks filsafat. Data menunjukkan bahwa penduduk Indonesia itu lebih dari 70% telah terhubung dengan internet. Hampir semuanya, dari ujung ke ujung, itu melek internet. Dan ini menimbulkan permasalahan tersendiri dari perbedaan generasi yang ada sampai penyikapan pada pola internet itu sendiri. Ada generasi yang sejak lahir itu sudah ketemu dengan internet. Kita sebut generasi alfa. Lalu kemudian ada juga generasi yang sebagian besarnya pun sudah berinteraksi dengan internet. Mereka bahkan sudah sebagian besarnya bahkan berkarya. Kita sebut generasi Z. Ada generasi yang separuh-separuh. Kita kenal dengan generasi milenial. Dan ada generasi yang mengenal internet baru di masa senjanya. Ini biasanya pada baby boomers. Dan semuanya memiliki pola yang berbeda. Semisal kita bisa menjumpai pada generasi boomer misalnya. Boomer, ya, boomer itu memiliki pola, ya mohon maaf, seperti boom. Maksudnya bagaimana? Jadi banyak berita yang kemudian langsung masuk. Langsung diteruskan begitu saja. Dan dianggap semuanya sudah mendekati kebenaran mutlak. Kita tidak bisa terlalu besar menyalahkan pola tersebut. Dan itu juga sekaligus menjadi titik di mana, apakah kemudian filsafat juga memiliki peran di situ? Atau sebaliknya, ketika kita juga menjumpai generasi alfa. Ini sejak lahirnya sudah ketemu dengan internet. Maka memaksa mereka tidak ketemu dengan internet, itu seperti mencerabut diri mereka dari habitat aslinya. Nah, dari sini pun sudah kelihatan bahwa sebab, kausa, baik kenapanya, ontologinya, epistemologinya, itu pun sudah muncul. Kenapa kemudian, ternyata ada generasi begini, generasi begitu. Berarti selama ini kita saja yang belum akrab dengan istilah-istilah filsafat. Tapi padahal itu sudah lazim kita jumpai. Tantangan berikutnya, baik dalam generasi apapun, semuanya harus mengalami dan melakukan transformasi digital. Digitalisasi ini telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menciptakan konektivitas baru, yang cara kadang dulu bisa ketemu langsung, apalagi tambah dengan pandemi.
mulai muncul Zoom, mulai muncul Meet, mulai muncul berbagai platform lainnya, akan membuat perubahan yang ada. Kadang pun dulu juga kayak kangen, nggak sudah-sudah, sekarang video call bisa memangkas jarak. Tetapi tantangannya, apakah itu juga sudah menyelesaikan masalah yang ada? Apakah kita perlu membentenginya? Nah, maka benteng filsafat itu adalah pertahanan mental dan etis dalam menghadapi arus digital yang kian deras dan kian kompleks. Tujuannya tidak untuk melawannya. Tujuannya adalah untuk menjadi tempat yang tepat. Ada kalanya benteng itu kan tempat berkumpul, menyusun strategi, menghadapi kondisi yang ada di luar itu seperti apa. Tempat meraih kenyamanan. Karena disitulah mulai merasa, oh ini mulai mikir dan sebagainya. Sekali benteng ini tidak ada, ya sudah, ikut arus sana sini. Terombang-ambing sana, gelombang sini ikut, angin sini ikut, gerak sini ikut. Dan kemudian semuanya nyaris tanpa jeda, tanpa ada telaah, tanpa ada pemikiran yang mendalam, yang kemudian perlu untuk dilakukan sebetulnya. Sebagaimana kita ketahui, filsafat itu sendiri ya terkandung dua kategori, philo dan sophia. Jadi cinta pada pengetahuan. Dasarnya itu adalah pengetahuannya itu sendiri. Maka karena cinta pada pengetahuan, ujungnya adalah supaya kita menjaga integritas, kebijaksanaan, dan etika. Karena jangan sampai dengan dasar, ini kan kawan saya, pasti benar yang dia sampaikan, pasti oke, lanjut begitu saja. Atau sebaliknya, ketika kemudian ada info yang kira-kira dari luar, lalu kita hukumi seperti seolah-olah kitab suci. Wah, nggak pernah saya menjadikan itu kitab suci. Betul. Tapi kalau kita sering menyebarkannya tanpa menelaahnya, tanpa mengeceknya, lah, bagaimana itu? Berarti selama ini literasi yang kita lakukan dan sebagainya, itu bagian dari benteng filsafat. Tepat. Itulah dia. Benteng filsafat itu bertujuan untuk mempertahankan diri dari arus informasi, meningkatkan kebijaksanaan, dan menegakkan etika dalam menghadapi tantangan digital yang terus berkembang. Tanpa benteng filsafat, maka kita seolah-olah menjadi pribadi yang mukanya banyak. Ada kalanya ketika di depan umum, artinya ketika bertemu langsung, kita bijaksana. Kita bisa mengecek, ini info sudah benar, ini sudah tepatkah, tindakan Anda sudah paskah. Jadi ketika berdiskusi itu bisa punya landasan yang luas sekali. Tetapi ketika masuk ke dunia maya, itu menjadi pribadi yang lain. Menjadi pribadi yang unik. Bahkan seolah-olah punya kepribadian ganda. Jadi kadang bisa mengumpat-ngumpat, padahal aslinya santun dan sebagainya. Nah, itu etikanya sudah kena. Kadang begitu masuk ke dunia maya, bisa melihat video-video yang tidak senonoh, yang sekarang sudah mudah dijumpai, punya pasangan yang sah, tapi bisa menikmati yang tidak sah. Nah, ini bagaimana integritasnya bayi dipertanyakan dalam hal itu. Nah, terkadang kita bisa mengumpat, mencaci, mengkritik, masih mending mengkritik ya, tapi mengumpat, mencaci koruptor misalnya. Tak punya integritas dia, tetapi ketika kita menjadi pribadi yang lain di dunia maya, bukankah integritas kita juga dipertanyakan? Dan bagaimana kemudian kebijaksanaan juga dipertaruhkan? Kenapa harus selalu fear of missing? Ya, FOMO itulah. Kenapa kok takut gitu untuk selalu, aduh jangan, saya harus pertama kali, tren ini harus muncul. Lalu yang kita kejar apa? Validasi? Tidakkah kemudian cukup orang-orang dekat kita memvalidasi? Ataukah kita memang perlu validasi itu?
Makin banyak yang kita cari, statistik menunjukkan juga makin banyak yang kontra. Menyenangkan semua orang tidak mungkin. Nah, disitulah kemudian tantangan di era digital. Saat semuanya makin mudah, saat kami pun bisa presentasi dan kemudian ada yang mendengarkan, ini memberikan bukti bahwa tantangannya ini ada. Dan telaahnya ini telaah yang kemudian perlu dipelajari bersama. Maka filsafat itu kita perlu jadikan sebagai titik pandu. Filsafat itu dikenal dalam semuanya. Itu didenotasikan sebagai induk dari ilmu, induk dari pengetahuan. Maka kalau kemudian ini dijadikan kerangkanya, ini dijadikan titik toloknya, ukurannya akan jadi berbeda dengan izin Allah. Tentu dalam konteks ini berbagai realita agama itu pun juga mendukung konteks pengembangan filsafat yang benar dan tepat. Menjadikan agama sebagai panduan kitab suci, kemudian berpikir telaah kritis. Misal dalam agama Islam, itu sudah jelas. Nabi SAW itu memperingatkan, hati-hati, sudah cukup digelarin menjadi pembohong mereka yang suka menyebarkan berita yang dia dengar. Artinya tanpa menelaahnya. Nah ini kan telaahnya telaah filosofis sekali. Maka filsafat ini membantu kita mengembangkan pemikiran kritis dan reflektif terhadap teknologi, serta memandu kita di era digital yang kompleks ini. Prinsipnya bagaimana? Prinsip filosofi dalam era digital itu dimulai dari berpikir kritis terhadap semua informasi. Jadi begitu ada informasi datang, pikir dulu. Jangan sampai ketikan tangan kita, lisan kita yang diwujudkan dalam tangan ataupun yang lainnya, itu lebih cepat daripada kepala kita. Yang isinya di dalam sini nih, otak maksudnya. Karena ini kan digunakan untuk berpikir, dan ada telaahnya di situ. Dilanjutkan dengan mempertanyakan sumber dan validitas dari konten tersebut. Kemudian mengenal etika dalam berbagi konten, serta mengelola waktu online dengan bijak. Jadi, ketika etikanya dipenuhi, ya udah, jangan, ini perlu nggak di-share? Ini perlu nggak dibagikan? Pertanyaannya itu harus banyak. Apa untungnya? Kalau yang dikedepankan adalah validasi, biar terlihat ngetren dan sebagainya, pertaruhannya bukannya tambah lebih besar. Jadi ketika tergesa menyebarkan ternyata terbukti salah, lah malah tambah malu untuk kita mempertahankannya. Lebih aman kalau kemudian tunda. Bahkan kalau lebih memilih untuk diam dulu pun tidak akan mengurangi kebijaksanaan kita. Orang yang baik itu kalau dikenal oleh kawan-kawannya tidak membutuhkan banyak sekali validasi. Sudah dipercaya dan seterusnya. Ini juga disambung dengan mengelola waktu online dengan bijak. Mentang-mentang kita memiliki waktu yang luang, mentang-mentang kita bekerja, lalu jam istirahat berkurang, tentu ada banyak kewajiban. Sebagai umat yang memegang tinggi norma, budaya ketimuran, dan agama, tentu ada banyak hal. Apa iya waktu akan dihabiskan hanya dengan berdiam diri, sementara kawan mengajak untuk berinteraksi? Apa iya ibadah ditinggalkan hanya untuk melihat sesuatu yang bahkan tidak jelas tujuannya di akhirat nanti untuk yang beragama Islam? Untuk saudara-saudaraku yang beragama lain pun, apa iya waktu-waktu yang selayaknya digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sebagainya kalah? Bahkan ketika mendengarkan materi-materi keagamaan pun masih dikalahkan dengan scroll-scroll sana-sini. Bahkan telinganya pun ditutup dengan alat bantu, headset, dan seterusnya. Jadi yang berbicara di depan kita kalah dengan yang ada di sini. Waktunya kan masih panjang, luas. Dan ini juga akhirnya berujung pada membangun kesadaran diri dalam interaksi digital.
tidak berharap berlebih, tidak juga kemudian bertindak sembrono, dan semua hal yang lain. Ini prinsipnya. Maka aplikasi filosofi dalam kehidupan sehari-hari adalah memilih informasi yang konstruktif. Itu yang pertama. Kalau tidak membangun, untuk apa dibagikan? Kalau lebih banyak madorotnya, lebih banyak negatifnya, ya tahan. Tapi ini benar, cek lagi. Kita benar-benar perlu melihat. Dalam kaidah agama Islam, mohon izin sekali lagi, karena kami berkuliah di Cyber Muhammadiyah, meski itu universal ya, kalau prinsip-prinsip kemuhammadiyahan, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kemadharatan, hal yang negatif itu diutamakan dibanding mengambil manfaat. Maka begitu kita lihat share, pasti mereka kalau tahu bersyukur, iya. Tapi kalau efeknya jadi tambah pecah dan rusak, hati-hati. Kemudian menghindari hoax dan berita-berita palsu, serta menerapkan kebijaksanaan saat berkomentar. Mau mengetik kita mikir, kan ada fitur di baliknya. Sekarang bahkan beberapa aplikasi pun punya fasilitas tarik dan edit. Jadi berita yang kita berikan bisa ditarik kembali, bisa dihapus, bisa juga diedit dalam batas waktu tertentu. Artinya itu kan membantu kebijaksanaan kita kalau sekali kita khilaf. Tapi kalau kita terlalu pede, taruh-taruh, berpikirnya tidak, ya bagaimana? Kemudian menggunakan teknologi tujuan positif, karena banyak sekali teknologi ini. Dulu belajar harus sekian waktu, sekarang belajar secara daring dalam jaringan terbuka sangat luas. Materi-materi banyak. Kadang kita bisa memilih sendiri dan sebagainya. Dan melibatkan diri dalam diskusi yang kritis, yang membantu kita untuk terus berkembang, tidak destruktif, kita siap menerima masukan-masukan, kita siap menerima komentar, dan sebagainya. Termasuk titik pentingnya dari semua aplikasi dan prinsip tadi adalah mengatasi kecanduan digital kita. Lah kalau sudah lebih mudah dan sebagainya, kuota tak terbatas, bahkan dananya pun melimpah, hati-hati. Kita perlu mengatasi kecanduan digital. Ini perlu mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan digital. Seperti kecanduan, ya kalau dihabisin waktu terus. Kemudian hoax atau kabar palsu, dan itu semua penting untuk kesejahteraan mental. Coba kita renungkan. Bukankah terkadang kita diam, melihat alam atau merenung itu juga menyenangkan? Coba kita renungkan, apa fungsi kita melihat video-video di platform tertentu? Membaca, apakah itu menyenangkan dan membantu kesejahteraan mental kita? Jika tidak, mungkin kita perlu menelaah lagi posisi kita. Nah, maka dalam konteks ini, membangun benteng di era digital, itu kita bisa mulai dengan dua prinsip tadi ya. Prinsipnya dapat, filosofis aplikasinya kita sudah siapkan. Nah, kita coba terapkannya bagaimana. Yang pertama, kesadaran dirinya harus terus terjaga. Mengasah kesadaran diri saat menggunakan teknologi membantu kita mengenali dampak digitalisasi itu sendiri. Sehingga memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam interaksi online. Etika digital. Menerapkan etika digital dalam interaksi sosial sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan, serta memastikan bahwa kita bertanggung jawab terhadap informasi yang kita konsumsi dan bagikan. Lalu kemudian melakukan kegiatan rutin seperti refleksi harian dan diskusi kritis untuk membantu kita memperkuat benteng-benteng filsafat yang kita bentuk. Memungkinkan kita terus belajar dan akhirnya juga bisa mengaplikasikan dalam perubahan-perubahan interaksi selanjutnya. Benteng filsafat itu punya posisi yang sangat penting. Diperlukan untuk menjaga keseimbangan etika dan mental. Jadi mental health-nya terjaga, etikanya terjaga, kebijaksanaannya jalan terus dalam bentuk dua perwujudan tadi itu, etika dan mental. Di era digital yang terus berubah. Bahkan jika era ini matang, jika kita bertambah teknologi lagi, kemungkinan besar
kita akan siap dan tidak menjadikan itu semua sebagai musuh. Maka mari mulai membangun benteng itu bersama-sama. Mari kita bersama-sama membangun benteng mental dan etis, menggunakan filsafat dengan tentunya dilandasi sisi moral, etis, dan sebagainya yang merupakan bagian dari filsafat itu sendiri, termasuk kemudian menguatkan sisi spiritualitas agama kita sebagai alat untuk menavigasi dunia digital. Maka, jadikan itu semua alat bantu kita, navigasi kita, arah kita, kompas kita dalam menghadapi tantangan digital, supaya kita tetap dalam jalurnya, jalur yang benar dan etis. Selamat membangun dengan benteng digital ini, selamat membangun benteng filsafat ini dan menempatinya dalam area nyaman kita. Semoga dimudahkan dalam setiap langkah. Demikianlah pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ega Saudara Madani dari Cybermu, PJJ Ilmu Hukum, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.